Mas, cara ngomong minta pindah sama Sajang dalam bahasa Koreanya gimana kalau di phishing, Mas? Eh, oke, dijawab di video ini ya. Kalau di phishing minta pindah itu eh, ada yang boleh langsung, ada yang agak susah ya. Tapi kalau untuk ngomongnya sendiri ya tinggal bilang saja. Sajang님 다른 배 주세요. Nah, 다른 배 주세요. Jadi minta naik ke kapal lain gitu loh. Terus ya itu aja 다른 배 주세요 gitu. Atau bisa bisa dibilang apa? eh Ya sih Didi waktu waktu minta pindah itu kayak gitu doang. Kenyang 다른 배 주세요 gitu. 사장님 미안해요. 다른 배 주세요. Itu waktu Didi ya. Nah, tapi kalau misalkan masnya ada referensi dari yang lain, bisa bisa pakai yang lain yang lebih sopan, yang lebih pantas. Itu dari Didi ya. Taran P, jadi Taran P itu kapal lain gitu, minta ke kapal lain. Atau misalkan kontrak kerjanya minta minta selesai, 계약서 끝났어요, 계약서 잘라주세요. Ya potong aja gitu, potong kontrak kerja gitu, kayak gitu. Jadi kan intinya kalau belajar bahasa dari orang lain itu belajar ngomong dari kata-kata itu harus bisa pahami artinya dulu, Mas. Jadi kita nggak bisa kita nggak bisa sekonyong-konyong make, misalkan kayak saya gitu. Di bilang taran pejuseo gitu loh. Terus ada yang lain, pasti ada yang komen, soalnya pasti ada yang komen gini, enggak gitulah cara minta pindah, pasti gini-gini menurut persepsinya. Nah itu eh, kita itu kita itu sebagai warga pendatang ya, yang tidak baku dengan tidak terlalu terlalu fasih seperti kita menggunakan bahasa Indonesia yang sajang nim atau bos gitu. Saya minta pindah, saya sudah tidak betah atau saya tidak tahan kerja di sini. Nah, biasanya ada yang komen beda pendapat, itu wajar ya. Nah, pakai saja, terserah masnya. Nah, kalau di sini ketika menanggapi komenan yang berbeda, ya itu sih haknya gitu, yang lebih bagus aja yang dipakai gitu aja, yang sekiranya lebih sopan. Misalkan ada yang lebih paham dari Didi ya syukur gitu. Didi masih awam, Mas. Didi cuman lulus juga, masih untung bisa ke Korea. Jadi kalau Didi waktu awal itu pernah minta pindah itu ya gitu. Jadi juga tanya sama senior ya kan, Mas caranya minta pindah itu gimana gitu. Nah terus kata seniornya bilang aja 사장님 다른 배 주세요 gitu. 여기는 계약서 잘라요 gitu bilang. Nah, ya udah dibilang gitu. Nah kalau misalkan masnya ini ada referensi dari teman yang lain, semakin banyak nanya semakin bagus, Mas. Semakin banyak masukan semakin bagus, kayak gitu ya. Terima kasih sudah komen di channel YouTube Didi Opa, dan sudah dukung juga dengan subscribe-nya, dan semoga kata-katanya berguna. Dan saran Didi sih, masnya kalau minta pindah itu minimal harus sudah bisa memberikan keuntungan. Katakanlah gini, misalnya masnya ini kerja sudah 3 bulan atau 1 tahun gitu minimal ya. Karena untuk mengambil kita pekerja itu, Mas, butuh modal, butuh uang juga, butuh tenaga juga. Kita harus menghargai itu semuanya. Jadi ya kayak gitu. Terus kalau misalkan kurang begitu paham, masnya ya, saran Didi ya, kurang begitu paham dengan
canggung mengucapkannya gitu loh. Masnya diketik saja pakai bahasa Indonesia yang intinya bos saya minta pindah gitu, saya tidak tahan dengan ungkapan aja alasannya di Google ya, terus disalin ke bahasa Inggris dulu, dari Indonesia ke bahasa Inggris, baru dari bahasa Inggris ke bahasa Korea. Itu lebih valid ya, lebih bisa dimengerti oleh orang Koreanya. Karena apa? Pola kalimatnya itu menggunakan pola kalimat yang sama dengan bahasa Inggris, tata bahasanya mirip bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kalau dari Indonesia langsung ke bahasa Korea itu biasanya agak kurang difahami ya. Jadi kurang pas gitu loh. Nah, pasnya itu kalau Indonesia ke bahasa Inggris, baru dari bahasa Inggris itu ke bahasa Korea. Kayak gitu Masnya. Ini masukan saja saran saja dari di berbagi aja ya, karena Masnya nanya dijawab gitu aja. Barangkali ada sumber lain yang bisa menambahi, ya syukur Mas ya, kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.